Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya sobat semuanya. Kita bahas lagi mengenai perkembangan kasus Brigadir J. Dan ini ada hal yang menarik, pernyataan yang menarik mengenai soal yang terkait dengan Kapolda Metro Jaya. Nah, coba kita bikin polling lah ya. Menurut Anda, apakah Kapolda Metro Jaya seharusnya juga ikut bertanggung jawab atas kasus, penanganan kasus ya Brigadir J? Menurut Anda, apakah Kapolda Metro Jaya seharusnya juga bertanggung jawab atas penanganan kasus Brigadir J ya? Kapolda Metro Jaya? Iya, Kapolda Metro Jaya ya. Kapolda Metro Jaya. Oke, ini menarik soalnya, kenapa begitu? Ini soal insiden tewasnya Brigadir J, relawan Jokowi desak Kapolri copot Kapolda Metro Jaya ya. Gitu. Atau barangkali apakah Anda setuju Kapolda Metro Jaya dicopot karena kasus Brigadir J? Gitu aja mungkin ya. Ya, setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju ya. Oke, kita bacakan sobat daerah sekalian ya. Ini menarik karena Kapolda Metro Jaya ini sama sekali tidak pernah disebut dalam kasus ini, padahal terjadi di wilayah hukumnya. Nah, ini ada dari insiden tewasnya Brigadir J, relawan Jokowi desak Kapolri copot Kapolda Metro Jaya. Malah relawan Jokowi ya. Republik Merdeka bukan hanya 25 anggota Polri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga diminta untuk segera mencopot Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, karena sempat viral videonya berpelukan dengan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Desakan itu disampaikan langsung oleh Barisan Relawan Nusantara Baranusa Jokowi yang turut menyoroti kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Biar lebih fair dan profesional, harusnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menonaktifkan Kapolda Metro Jaya. Beliau layak dinonaktifkan agar pengusutan kasus penembakan Brigadir J transparan. Karena peristiwa tersebut berada di wilayah hukumnya, masa Kapolres Jakarta Selatan tak memberikan laporan mengenai kejadian tembak-menembak polisi, dan beliau sampai saat ini belum memberikan kebijakan yang tegas, ujar Sekjen Baranusa Roy Firdaus kepada kantor berita politik RMOL. Apalagi kata Roy, jika terbukti ikut menghalangi penyidikan atau merekayasa, Irjen Fadil layak dicopot dari jabatannya. Roy berharap Kapolda Metro Jaya tidak melakukan upaya menghalangi penyidikan. Menurut Roy, siapapun polisi yang melakukan itu, terlepas dari jabatannya dan tanpa pandang bulu, harus dinonaktifkan. Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal Karo Paminal, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto dinonaktifkan dalam peristiwa tewasnya Brigadir J. Lalu bagaimana dengan Kapolda Metro Jaya? Apa iya beliau saat pengaturan rekayasa peristiwa pembunuhan Brigadir J tidak tahu ya dan tidak dilaporkan Kapolres Jaksel ya? Terang Roy. Untuk memastikan hal itu, menurut Roy, Fadil harus dinonaktifkan sementara dari jabatan Kapolda Metro Jaya, apalagi Polda Metro Jaya juga terlibat dalam proses penyidikan kasus ini. Desakan menonaktifkan atau bahkan mencopot Irjen Pol Fadil Imran dari jabatan Kapolda Metro Jaya terkait kasus Brigadir J juga telah diramai di media sosial. Bahkan tagar copot juga Fadil menjadi trending topik di Twitter pada Jumat lalu 22 Juli ya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit juga telah mencopot jabatan 3 jenderal polisi. Mereka dicopot akibat kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ketiganya yaitu Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Brigjen Benny Ali ya. Oke, sobat era sekalian, itu tadi ya soal Baranusa ya, yang tidak lain adalah pendukung Jokowi ya, karena mereka melihat ada 2 hal kalau di sini ya. Pertama yang gesture pelukan itu, kedua ini kan terjadi di wilayah hukumnya, jadi barangkali kok logikanya melompat ya dari Irjen Sambo, kemudian Hendra Kurniawan melompat ke Kapolres Jakarta Selatan. Padahal harusnya Kapolres Jakarta Selatan secara hierarkis itu ya harus melapor ke Kapolda Metro Jaya. Mungkin itu maksud dari Baranusa ini ya. Kalau saya ditanyakan, yang penting itu bukan copot-mencopot ya. Yang paling penting adalah kasus ini selesai. Benar, yang benar dinyatakan benar, ya yang salah tidak boleh dibenarkan, yang benar tidak boleh disalahkan, atau yang salah ya tetap salah. Jadi kuncinya adalah bagaimana kasus ini selesai. Kalau copot dan mencopot atau nonaktif itu bagian dari penyelesaian kasus, ya is okay saja ya. Oke, sobat era sekalian, memang yang namanya Kapolda Metro Jaya ya menjadi katakanlah nama yang agak sakral ya setelah terjadinya KM 50, dan kebetulan pada waktu KM 50 beliau juga yang menjadi Kapoldanya. Dan Fadil Imran Kapolda yang satu angkatan dengan Listio Sigit Prabowo. Kalau yang lainnya yang disebutkan tadi sepertinya angkatan lebih senior ya. Budi Agung Marioto, kemudian Ahmad Doviri, kemudian Agus Andrianto, itu kelompok-kelompok atau pejabat-pejabat yang lebih senior. Karena Fadil Imran angkatan 91, kemudian Sigit Listio Prabowo angkatan 91, sementara Verdi Sambo angkatan 93. Sementara seperti Ahmad Doviri dan lain sebagainya rata-rata itu satu angkatan dengan mungkin lebih muda sedikit dibandingkan dengan Tito Karnavian ya, mungkin angkatan 88 atau 89. Tito Karnavian sendiri angkatan 87, kelahiran tahun 64, dan berarti tahun 2022 ini pensiun. Jadi kalau misalnya yang lainnya angkatan 87 dengan usia kelahiran 64, ya sebentar lagi pensiun juga berarti. Kita tidak tahu ya Budi Agung Marioto itu tahun berapa. Bisa dilihat di sini ya. Kalau misalnya Budi Agung Marioto itu kelahiran kelahiran 19 Februari tahun 65, berarti nanti tahun depan dia pensiun ya. Jadi usianya 57 tahun sekarang. Kemudian kalau Ahmad Doviri mungkin agak lebih muda lagi, Ahmad Doviri ya. Ahmad Doviri itu adanya Ahmad Dhani. Ahmad Doviri itu ini kalau Ahmad Doviri lebih muda lagi, kelahiran tahun 67 ya, usia 55 tahun. Jadi masih masih berapa tahun lagi ya. Ini bintang terang, tapi sesungguhnya dia angkatan 89 dan merupakan lulusan Akpol terbaik tahun 89 ya. Luar biasa ya, orangnya juga cakep, ganteng gitu. Kemudian kalau Agus Andrianto itu muda juga Agus Andrianto ya, baru 67 juga, Februari 67. Jadi satu angkatan dengan Ahmad Doviri. Jadi yang lebih senior itu Budi Agung Marioto ya. Jadi sahabat era sekalian, mereka angkatan 89, 2 tahun di atas Sigit ya. Sementara Budi Agung Marioto Irwasung ya, itu lebih senior ya dibandingkan mereka ya. Budi Agung Marioto tadi tahun depan sudah pensiun dia, dan dia angkatan 87 sama seperti
Tito Karnavian ya, luar biasa ya. Berarti walaupun dia usianya lebih muda daripada Tito Karnavian, tapi dia angkatan 87 juga. Jadi sama-sama 87, 89, 91. Nah, Fadil Imran 91 juga kalau tidak salah. Dan Fadil Imran masih sangat muda ya. Kalau tidak salah kelahiran 70 juga ya, 70 atau 71. Ya, kelahiran tahun kelahiran tahun 68 ternyata Fadil Imran lebih agak senior ya. Berarti cuma 1 tahun ya. Di atas Doviri dan di atas tadi Agus Andrianto. 14 Agustus tahun 68, usia 53 tahun. Jadi senior juga ya. Sementara kalau ini dia angkatan 91, sementara Sigit Listio angkatan 91 dengan kelahiran tahun 69. Ferdi Sambo kelahiran tahun 73 ya. Jadi langsung melejit kuat sekali. Sahabat daerah sekalian, coba kita lihat ya bagaimana komentar sahabat daerah sekalian, dan coba kita bacakan polling tadi ya. Jadi Fadil Imran terkesan menguat setelah kasus KM50 ya. Nah, ini memang yang terjadi gitu ya. Ini polling, apakah Anda setuju Kapolda Metro Jaya dicopot atas insiden tewasnya Brigadir J ya? Sangat setuju 85%, setuju 9%, tidak setuju 3%, dan sangat tidak setuju 3%. Jadi angkanya ya 93% setuju, kira-kira begitu. Bahkan sangat setujunya sampai 85%. Kira-kira begitu sobat era sekalian ya, cukup banyak juga. Kemudian coba kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan hal ini ya. Oke. Kita tagih janji Pak Kapolri, jika tidak bisa benahi ekor maka kepalanya yang dipotong. Apa pernyataan itu hanya untuk gimmick saja ya? Oke. FS sudah masuk kotak, tinggal FI menyusul. Beliau secara struktural harusnya ikut bertanggung jawab atas kasus ini ya. Kemudian mau ikut polling di mana Pak RH? Ya, mau ikut polling harus subscribe dulu. Kalau tidak subscribe nggak bisa ya. Kemudian semoga kasus 6 FPI dibuka kembali dan bisa diminta untuk otopsi ulang, karena kalau tidak kasihan Habib Bahar kena pasal kebohongan dan dituntut JPU 5 tahun. Buka tabir 6 FPI, semoga Habib Bahar bebas ya. Kemudian tumben relawan baru bicara. Ini sudah hampir sebulan Mas bro, ente kemana aja sih? Apa lagi sibuk ngekor daftar partai, ujung-ujungnya kardus digembok lagi? Ya saya kira lebih baik bicara tentang kebaikan ya, dibandingkan kita saling menghujat. Semoga sehat selalu Pak RH. Apakah rakyat akan percaya pada penegakan hukum jika faktanya kasus ini terkuak oleh blundernya skenario ya? Ya, sahabat daerah sekalian, begini. Memang ada moral dalam kasus ini, yaitu begini. Seandainya ya pihak keluarga tidak mempermasalahkannya, ya, akankah kasus ini terkubur dengan terkuburnya Brigadir J? Nah, ini kan moral penegakan hukumnya. Tetapi karena keluarga mempersoalkan, maka akhirnya ada celah untuk mempersoalkannya kembali secara lebih masif, dan akhirnya sampailah pada titik di mana Baradae sudah mengaku bahwa dia bukan eksekutornya dan dia bukan pula pelaku utamanya. Artinya ada orang lain, bahkan dia mengatakan bahwa itu perintahnya memang diperintah untuk ditembak ya. Jadi kalau diperintahkan untuk ditembak, ya orang yang memerintahkan tentu orang yang atas pangkatnya lebih di atas, dan tentu orang yang punya kepentingan kira-kira ada kaitan dengan keinginan matinya Brigadir J, entah karena apa. Tetapi tidak mungkin kolega yang tidak ada urusan apa-apa. Kira-kira begitu ya sobat era sekalian. Selanjutnya silakan baca sendiri sobat era sekalian, dan jangan lupa ya sekali-sekali tengok Refli Harun Podcast, karena interview yang panjang dengan Kamarudin Simanjuntak, dengan Johnson Panjaitan, dengan IPW Sugeng Teguh Santoso,
dan dengan narasumber-narasumber lainnya itu dimuat juga di Refli Harun Podcast, bahkan dengan format yang lebih baik karena live streaming itu diedit ulang ya, dirapatkan, suaranya diperbaiki, noisy-nya dikurangi dan lain sebagainya. Ya saudara sekalian, itu saja ya, kita akan lanjutkan dengan pembahasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.